Halo pemirsa, debat 3 Cawapres yang digelar perdana tadi malam berlangsung sangat menarik. Gagasan ketiga Cawapres dalam bidang ekonomi menjadi janji yang kelak akan ditagih saat para kandidat terpilih. Saya Rosalyn Joinila, seputar iNews Siang, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ribuan warga mengungsi akibat banjir yang terus meluas di Kabupaten Bungo, Jambi. Tim gabungan Basarnas terus mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumahnya, terutama balita dan lansia. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan mengevakuasi ratusan warga korban banjir di Kecamatan Bungodani, Kabupaten Bungo, Jambi. Terutama para ibu, balita, dan lansia yang terjebak di dalam rumah mereka yang terendam banjir. Para korban terdampak banjir diungsikan ke posko banjir. Beserta dengan warga selalu mengevakuasi warga kami yang tidak bisa keluar rumah untuk kita keluarkan dengan cara kita membuat perahu secara emergensi karena jalan menuju ke akses dusun sendiri terputus. Sejak banjir melanda Kamis sore lalu, ketinggian air belum juga surut, bahkan sudah mencapai 2 meter lebih. Banjir merendam ribuan rumah terus meluas ke 12 kecamatan di Kabupaten Bungo. Banjir akibat luapan sungai Batang Bungo ini juga melumpuhkan akses utama penghubung 3 kecamatan. Ratusan fasilitas publik juga terendam banjir. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat masih terus terjadi hingga pagi ini. Hembusan kolom abu vulkanik mengakibatkan hujan abu di sejumlah daerah yang berdampak pada penutupan Bandara Internasional Minangkabau. Pemirsa, Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat masih terus erupsi. Letusan Merapi fluktuatif dan terus mengeluarkan abu vulkanik. Hujan abu berdampak pada sejumlah daerah termasuk di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar, di mana akibat hujan abu, Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman terpaksa ditutup demi keselamatan penerbangan. Masyarakat diimbau menggunakan masker untuk mencegah terkena debu vulkanik Merapi. Pemirsa, sejumlah hal menarik terjadi dalam debat kedua calon wakil presiden yang berlangsung pada Jumat malam di Jakarta Convention Center. Mulai dari cawapres yang saling tanya soal investor dan dana IKN, Mahfud MD yang memberikan kuliah terkait pembuatan regulasi dalam kaitannya dengan carbon capture and storage, hingga Gibran yang menanyakan ke Cak Imin terkait istilah SJIE. Di mana berikut rangkuman hal menarik terkait konten debat cawapres yang dirangkum oleh tim redaksi RCTI. Anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan. Kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana? Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk
Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUKIPI namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUKIPI dan prosedur tentu saja. Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak. Ini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda? Kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 6,5. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5, seharusnya berani sampai 7 selesai. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah, ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, dalam debat semalam, Mahfud MD dinilai unggul dalam menjawab pertanyaan secara substansial. Berdasarkan polling yang dibuat iNews TV, Cawapres Mahfud MD dinilai paling baik dalam menjawab pertanyaan debat dengan perolehan polling suara mencapai 59%. Sementara Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan perolehan suara 29%,
dan Gibran Rakabuming Raka berada di peringkat terakhir dengan perolehan polling 13%. Polling dibuat sesaat setelah debat kedua calon wakil presiden berlangsung semalam di JCC. Publik menilai Mahfud MD sebagai cawapres paling substansial dalam menjabarkan penjelasan, menjawab pertanyaan secara lancar dan jelas, menguasai permasalahan yang didiskusikan, serta santun dan mampu mengelola emosi dengan baik. Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan warga meninggalkan ibu kota untuk berlibur di sejumlah kota tujuan wisata. Seputaran news yang akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. 2 hari menjelang Hari Raya Natal, arus mudik di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat mengalami peningkatan. Bahkan kendaraan pemudik tersendat di kilometer 110 Cipali Subang akibat banyaknya kendaraan besar sumbu 3 yang beristirahat di bahu jalan. Arus mudik libur panjang Natal dan Tahun Baru di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat terpantau padat. Di kilometer 110 tol Cipali, arus lalu lintas tersendat akibat banyaknya kendaraan besar sumbu 3 yang beristirahat di bahu jalan. Sebelumnya pada arus mudik Natal ini, pihak kepolisian melarang kendaraan besar sumbu 3 untuk melintas di tol Cipali kecuali yang muatan logistik dan BBM. Petugas tol Cipali turun tangan menertibkan kendaraan besar yang terparkir dan berhenti agar lalu lintas kembali lancar. Pihak Polres Subang memberlakukan sistem buka tutup di res area 102 Cipali untuk memecah kepadatan arus lalu lintas. Diperkirakan puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Sabtu sore hingga Minggu pagi. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus mempersiapkan para saksi yang akan mengawal suara partai di tempat pemungutan suara atau TPS. Partai bernomor urut 16 ini juga memberikan pembekalan kepada para kordes dan saksi serta gencar mensosialisasikan program partai ke masyarakat. Partai Perindo Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menargetkan dapat merekrut 3.000 saksi yang akan disebar di seluruh TPS sebagai upaya dalam mendongkrak suara partai. Target ini disampaikan saat memberikan pembekalan terhadap kordes dan calon saksi di Gedung Sarwa Guna, Purbalingga. Pembekalan ini menjadi langkah Partai Perindo dalam mengawal dan mempersiapkan calon saksi dan pemilihan umum 2024 mendatang. Tujuannya adalah bagaimana para rekruter ini mendapatkan saksi yang sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh DPP. Kemudian bagaimana saksi itu pada saat pelaksanaan pemilu nanti, saksi ini mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka kita mengadakan pembekalan saksi ini. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2, Jenny Latumahina, gelar BIMTEK bersama rekruter dan calon saksi. BIMTEK yang juga diikuti oleh pengurus dan caleg ini untuk mempersiapkan para rekruter dalam mencari dan menggalang para saksi di desa dan kelurahan. Kami berharap setiap rekruter yang hadir hari ini membawakan 10 formulir dari saksi-saksi yang sudah dipersiapkan di TPS. Kita membutuhkan tenaga saksi sebanyak 3.536 TPS. DPP Partai Perindo Pusat mempercayakan perekrutan saksi itu di tangan dua orang caleg DPR RI. Dalam berbagai kegiatannya, seluruh caleg kader dan pengurus Partai Perindo juga mengawal suara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang libur Natal, suasana penumpang di Stasiun Senen Jakarta mengalami lonjakan sebesar 50% lebih. Mulai tanggal 21 hingga 23 Desember, PT KAI Daob 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 125.247 penumpang melalui Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Dan berikut laporan Indra Setiabudi dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya, pemirsa, dapat kami informasikan update terkini terkait jelang hari Natal dan libur tahun baru 2024. Antusias masyarakat sudah mulai memadati stasiun Pasar Senen, yang mana dari pagi hingga saat ini para penumpang terus berdatangan untuk melakukan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas ketika libur Natal dan Tahun Baru untuk bertolak ke kampung halaman. Dan data yang kami terima hingga saat ini atau dapat kami informasikan juga, Daob 1 Jakarta sudah memberangkatkan sebanyak 120.247 penumpang sejak tanggal 21 hingga saat ini di tanggal 23 Desember 2023. Untuk keberangkatan KAI sendiri juga terdiri dibagi dari stasiun Gambir sebanyak 52.405, sementara dari stasiun Pasar Senen sebanyak 72.842 penumpang. Yang mana ini menjadi atau terjadi lonjakan yang cukup signifikan dari dibanding hari-hari sebelumnya, dan diperkirakan kenaikan jumlah penumpang ini mencapai 52%. Dan sifat ini masih bisa naik karena tiket online masih dijual untuk masyarakat bebas. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, AIN melaporkan. Pemirsa, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, salah satu distributor bahan baku khusus atau specialty chemical, ini menggelar public expose dalam rangka penawaran umum perdana saham bersama PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. 4 juta lembar saham baru ditawarkan kepada para calon investor dengan harga antara Rp175 hingga Rp190 per lembar saham. PT MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek berhasil mengantarkan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk atau SMLE melantai di Bursa Efek Indonesia. Public expose dalam rangka penawaran perdana saham digelar di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk menawarkan 465 juta lembar saham baru atau 20% dari modal di setor IPO ditawarkan kepada calon investor dengan rentang harga Rp175 hingga Rp190 per lembar saham. Perusahaan menargetkan memperoleh dana Rp88 miliar pada masa penawaran perdana ini. Bisnis kami di industrial chemical ataupun di food ingredient dan juga di personal care kosmetik, inovasi itu menjadi sangat penting. Kami harus barengi dengan namanya prototype, terus kita mesti barengi dengan teknologi, dengan know-how, sehingga customer-customer yang membeli produk-produk kami merasa terbantu. Kita cukup optimis. Kenapa? Karena tadi mungkin sudah sempat dipaparkan, SML punya keunikan unique selling proposition yang mungkin membedakan dengan perusahaan sejenis. Dari sisi bisnisnya juga mereka unik, mereka membuat specialty produk satu yang nggak banyak yang bisa. Mereka juga sudah dipercaya oleh banyak supplier besar ya di internasional. Penawaran perdana saham atau Initial Public Offering IPO diharapkan akan mendapat respon dari calon investor yang dibuktikan dengan baiknya performa keuangan perseroan selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Rosalin Chu bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.